Nama, Jaitun. NIMF 21071014017. Komen, Rodi, ilmu keperawatan. Selamat menonton. Halo Yoko, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengaturan makan untuk penderita gastritis. Simak ya teman-teman. Nah, isi dari video ini akan menjelaskan mengenai pengertian penyebab gejala, tips, mitos, dan fakta mengenai gastritis. Kepokan, ayo cari tahu. Pertama-tama aku mau tanya nih ke kalian. Kalian tahu nggak sih apa itu gastritis? Kalau kalian belum tahu, gastritis ini merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat proses peradangan dinding seperti pada gambar berikut. For your information, insiden gastritis di dunia, menurut WHO tahun 2012 sekitar 8-1 juta dari jumlah penduduk setiap tahunnya. Kalau mau dikerucutkan lagi, di Asia Tenggara sendiri, ada sekitar 583.635 dari total jumlah penduduk per tahunnya. Kalau misalkan di Indonesia sendiri, menurut WHO, presentasi dari angka kejadian gastritis adalah 48. Gastritis ini ada dua jenis teman-teman. Yang pertama adalah gastritis akut, dan yang kedua adalah gastritis kronis. Bedanya apa sih? Kalau misalkan gastritis akut itu munculnya secara mendadak, tapi kalau misalkan gastritis kronis itu berlangsungnya dalam waktu yang lama. Berikut adalah penyebab-penyebab yang dapat memicu terjadinya gastritis. Yang pertama adalah pola makan. Pola makan yang tidak baik dan tidak teratur dapat meningkatkan asam lambung, sehingga menyebabkan nyeri pada lambung. Yang kedua itu, ada mengkonsumsi kafein seperti kopi dan teh. Senyawa tersebut dapat meningkatkan sekresi asam lambung, sehingga menyebabkan iritasi dan peradangan pada lapisan dinding lambung. Yang ketiga itu, ada rokok sendiri banyak mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat meningkatkan sekresi asam lambung, sehingga menyebabkan iritasi dan peradangan pada lapisan lambung. Yang keempat adalah obat-obatan. Obat-obat pereda nyeri yang jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat meningkatkan gangguan pada pencernaan. Yang kelima adalah minuman beralkohol. Minuman beralkohol sendiri mengandung etanol yang jika dikonsumsi berlebihan dapat merusak lapisan dinding lambung serta dapat memperburuk dan mengganggu proses penyembuhan. Gastritis yang keenam adalah infeksi bakteri. Nah, itu adalah penyebab yang paling sering terjadi, terutama pada lingkungan yang kurang bersih dan biasanya disebabkan oleh bakteri yang bernama Helicobacter pylori, di mana bakteri tersebut dapat merusak lapisan lambung. Yang terakhir itu adalah stres. Stres yang berlebih dapat memicu lambung untuk mengeluarkan asam lambung secara berlebihan. Gejala dari gastritis ini ada 3. Yang pertama itu adalah nyeri ulu hati. Yang kedua ada mual. Yang ketiga adalah perut kembung. Lalu sebenarnya pengaturan makan seperti apa sih yang cocok untuk penderita gastritis ini? Yang pertama adalah batasi makanan yang mengandung gas. Contoh makanannya yaitu singkong, daun singkong ubi, buah nangka kedondong durian nanas, sayur kol nangka muda, kembang kol, dan sawi. Yang kedua yaitu batasi konsumsi minyak maksimal 5 sendok makan per hari. Lemak yang berlebih dalam lambung akan memperlambat proses pencernaan, sehingga meningkatkan risiko gastritis, karena dapat mengakibatkan kondisi lambung menjadi semakin asam. Yang ketiga dianjurkan konsumsi protein hewani rendah lemak. Contohnya adalah ada daging ayam tanpa kulit, putih telur, dan juga ikan. Yang keempat, batasi bahan makanan
makanan yang diawetkan dan juga mengandung garam tinggi. Contohnya seperti apa? Tada yang pertama itu ada kecap asin, lalu selanjutnya ada sosis, ada MSG kornet, ikan asin sarden, dendeng, dan juga tauco. Yang kelima, yaitu dianjurkan makan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jambu biji jeruk, sayuran hijau, wortel, dan juga jus tomat. Nah, vitamin C ini dapat membersihkan radikal bebas dan juga mengurangi efek peradangan yang timbul akibat bakteri H. pylori. Yang keenam, dianjurkan makan makanan yang mengandung folat dan vitamin B12. Nah, contoh bahan makanannya seperti ini. Tada berikut adalah bahan makanan yang mengandung folat. Seperti hati ayam, sayuran hijau, dan juga kacang-kacangan. Lalu untuk bahan makanan yang kaya akan vitamin B12 seperti ikan, ayam, dan juga telur. Yang ketujuh, ada menjaga keamanan makanan dan minuman dengan cara memasak makanan dan minuman sampai matang ya. Lalu cuci tangan jangan lupa, dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Yang terakhir yaitu kedelapan, makan dengan porsi kecil namun sering ya. Untuk mempermudah mengingat, bahan makanan apa sih yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, serta perilaku seperti apa yang harus diterapkan. Kami merangkumnya dengan kata-kata kompak. Nah, apa sih kompak itu? Kompak ini berasal dari kata ko, yang berarti konsumsi makanan dan minuman yang mengandung probiotik seperti yogurt dan tempe. Minum air putih minimal 8 gelas per hari. Perhatikan pola makan yang baik dan teratur, seperti frekuensi makan, jenis, dan juga jumlah makanan. Asup makanan yang tidak bergas, keras, dan juga pedas. Dan K adalah kurangi konsumsi alkohol, kafein, dan juga rokok. Mudah diingat bukan? Selanjutnya, yang pasti udah penasaran banget, yaitu mitos dan fakta mengenai gastritis. Jadi jangan di-skip ya teman-teman, tonton terus sampai akhir. Mitos atau fakta bahwa semua makanan atau minuman asam dapat menyebabkan gastritis. Jeng jeng jeng. Pernyataan tersebut adalah mitos. Nah, kenapa sih? Karena nggak semua kandungan asam dari makanan atau minuman itu sendiri akan menyebabkan kenaikan asam lambung. Menurut penelitian, citrus dan turunannya atau dengan kombinasi antibiotik dapat membantu untuk memberantas bakteri H. pylori dan menghindari meningkatnya asam lambung. Jadi jangan salah. Selanjutnya, mitos atau fakta bahwa makanan pedas dapat menyebabkan gastritis. Jawabannya adalah fakta. Nah, secara medis nih, timbulnya luka pada lambung dikarenakan iritasi akibat produksi asam lambung berlebihan yang distimulasi oleh makanan pedas. Karena itu disarankan konsumsi sambal tidak berlebih dari 3 sendok teh per hari. Mitos fakta selanjutnya adalah terlalu lama lapar dapat menyebabkan gastritis. Mitos atau fakta ayo? Jawabannya adalah fakta. Karena jika melewatkan waktu makan, dapat berisiko menyebabkan asam lambungnya merusak lapisan lambung. Penyimpangan waktu makan yang sering terjadi dalam waktu yang lama berkaitan dengan meningkatnya risiko infeksi, H. pylori, dan juga gastritis. Ya, sekian dulu ya penjelasan mengenai gastritis. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kalian semua.
Terima kasih juga yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga kalian sehat selalu ya. Sampai jumpa.